Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Khalil MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika MISD dan teman-teman yang kami sayangi. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar atau KPK dan FPB. Kelompok 5 beranggotakan Dewi Nurul Maghfirah NIM T2018-4008, Retno Andriani T2018-4014, Anggun Putri Pertiwi T2018-4019, Hamisah Karomah T2018-4026, dan yang terakhir Rika Yolanda T2018-4027. Di sini saya Dewi Nurul Maghfirah sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil atau yang sering disebut dengan KPK merupakan materi prasyarat yang diperlukan untuk membelajarkan topik-topik lain dalam matematika. Salah satu di antaranya adalah keterampilan prasyarat untuk melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Selain itu, KPK juga diperlukan dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari yang dijumpai siswa, misalnya perkiraan waktu tempuh yang diperlukan dalam menyusul kendaraan lainnya atau untuk menentukan suatu perulangan dari suatu kegiatan ataupun suatu peristiwa. Ditinjau dari namanya, istilah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dalam operasi hitung matematika merupakan persekutuan atau kumpulan bilangan yang sama, dan terkecil yang merupakan kelipatan dari dua buah bilangan atau lebih. Penentuan KPK dari bilangan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya menuliskan kelipatan dari setiap bilangan dan menentukan persekutuannya. Contoh, berapa KPK dari bilangan 5 dan 7? Nah, kita cari kelipatan dari bilangan 5 dan 7. 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 35. Kemudian 7, 14, 21, 28, 35, dan 42. Nah, dari dua kelipatan di atas kita cari yang paling terkecil dan hasilnya sama, dan jawabannya adalah 35. Itu menggunakan cara yang pertama. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu menentukan KPK menggunakan faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan faktor perkalian bilangan prima dari suatu bilangan. Contoh soal, berapa KPK dari bilangan 12 dan 30? Faktorisasi prima dari bilangan 12 dan 30 bisa menggunakan bahan faktor atau bisa secara langsung, yaitu 12 faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Sedangkan 30 faktorisasi primanya adalah 2 kali 3 kali 5. Kemudian KPK-nya adalah nilai terbesar faktorisasi dari keduanya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. Jadi KPK dari 12 dan 30 adalah 60. Kemudian dilanjutkan pengamatan faktor selanjutnya. B. Faktor persekutuan terbesar dalam kurung FPB. FPB biasanya dikerjakan dengan menggunakan dua bilangan atau lebih, dan faktornya dapat membagi habis semua bilangan tersebut. FPB merupakan faktor bilangan di mana bilangan tersebut memiliki faktor yang sama dalam suatu bilangan. Dan dari bilangan yang sama dicari bilangan yang jumlah atau pangkatnya lebih sedikit atau paling kecil. Kemudian dikalikan dengan faktor-faktor yang sama tersebut. Misalnya, mencari FPB dari 27, dari bilangan 27, kita menghitung menggunakan pohon faktor. 27
berapa kali berapa yang bisa menghasilkan 27. Nah, berarti 3 kali 9. Dan 3 ini sudah bilangan paling terkecil. Jadi 9 berapa kali berapa yang menghasilkan 9. Nah, hasilnya itu 3 kali 3. Jadi hasilnya 3 pangkat 3. Nah, sekarang kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Anggun Putri Pertiwi, NIM T 2018-4019. Di sini saya menerangkan tentang penerapan KPK soal cerita. Jadi, KPK itu diterapkan di soal cerita. Yang pertama, contoh soal ceritanya, ada 3 lampu. Lampu A menyala setiap 8 detik, lampu B setiap 15 detik, dan lampu C setiap 20 detik. Berapa detik sekali ketika lampu itu menyala bersamaan? Jawabannya yaitu, untuk menyelesaikan soal ini, harus mencari KPK dari 8, 15, dan 20. Faktorisasi prima dari 8 adalah 23. Faktorisasi prima dari 15 adalah 3 kali 5. Dan faktorisasi prima dari 20 adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 22 kali 5. KPK dari 8, 15, dan 20 adalah 23 kali 3 kali 5 sama dengan 8 kali 3 kali 5 sama dengan 120. Jadi nanti dikalikan. Terus yang kedua yaitu 3 bus tiba di terminal bersamaan. Bus pertama tiba di terminal setiap 15 menit. Bus kedua tiba di terminal setiap 30 menit. Dan bus ketiga tiba di terminal setiap 25 menit. Kapan ketiga bus akan tiba terminal bersamaan kembali? Jadi bus pertama tiba di terminal pada menit ke-15, 30, 40, 45, 60. Jadi KPK dari 15, 30, dan 25 adalah 2 kali 3 kali 52 sama dengan 2 kali 3 kali 25 sama dengan 150. Jadi ketika bus tiba di terminal bersamaan kembali setelah 150 menit. Jadi soal cerita yang diterapkan KPK seperti itu contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nisa Karomah, NIM T 2018-4026 dari Prodi PGMI kelas D1. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan KPK dalam kehidupan sehari-hari bisa untuk menentukan jadwal liburan. Misalnya, Ani bekerja 3 hari lalu. Hari keempat libur, Betty bekerja 4 hari, dan hari kelima libur, sedangkan Cica bekerja 5 hari. Lalu hari keenam libur. Di hari keberapa mereka bisa pergi bersama? Pada saat mereka bertiga sama-sama libur. Jawabannya adalah KPK dari 4, 5, dan 6, yaitu hari ke-60. KPK juga bisa digunakan untuk menghitung orbit planet, Bumi, Jupiter, dan Saturnus, serta Uranus mengelilingi matahari. Untuk melakukan satu putaran penuh, Bumi memerlukan 1 tahun, Jupiter 12 tahun, Saturnus 30 tahun, dan Uranus 84 tahun. Malam-malam kita pandangi langit dan merenung kapan mereka akan berada di posisi yang sama. Untuk itu kita bisa pakai KPK. Nah, KPK dari 12 dan 30 adalah 60. Dan KPK dari 12, 30, dan 84 adalah 420. Jadi setiap 60 tahun Jupiter dan Saturnus berada di posisi yang sama, dan setiap 420 tahun Jupiter, Saturnus, dan Uranus berada di posisi yang sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan FPB, yaitu menyederhanakan pecahan menggunakan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Langkah-langkah menyederhanakan pecahan menggunakan FPB adalah sebagai berikut. Yang pertama, FPB dari pembilang dan penyebut pecahan. Mencari. Jadi mencari di mana sih angka yang sama FPB-nya untuk pembilang dan penyebutnya. Dan yang kedua adalah membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan FPB-nya. Contoh 15, 18 sama dengan 15. FPB dari 15 dan 75 adalah 15. Perkenalkan, nama saya Rika Yolanda, pemateri terakhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan FPB.
Menyederhanakan pecahan menggunakan FPB, langkah-langkah menyederhanakan pecahan menggunakan FPB adalah sebagai berikut. Yang A. Mencari FPB dari pembilang dan penyebut pecahan. Yang B. Membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan FPB-nya. Contoh, 15 dikurang 18 dibagi 15. Dikurang FPB dari 15 dan 75 adalah 15. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan FPB dan KPK. KPK dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. KPK dapat digunakan untuk menentukan kapan suatu kegiatan atau peristiwa akan terjadi lagi pada waktu bersamaan. Contohnya, kunjungan ke suatu tempat secara rutin, kursus rutin, lampu kelap-kelip menyala, serta pergantian. FPB juga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, masalah pembagian maksimal pada dua objek atau lebih secara merata. Contoh soal, seorang dermawan akan menyumbang 75 bulu tangkis dan 45 pensil kepada anak yatim. Barang tersebut akan dikemas dengan jenis dan jumlah yang sama dalam setiap kemasannya. Jumlah anak yatim paling banyak yang mendapat sumbangan adalah pembahasan. Konsep FPB dapat digunakan untuk menentukan jumlah paling banyak anak yatim yang mendapat sumbangan. Kita cari terlebih dahulu FPB dari bilangan 45 dan 75. Faktorisasi prima dari 45 sama dengan 3 kali 3 kali 5 sama dengan 3 kali 5. Faktorisasi prima dari 75 dikurang 3 kali 5 kali 5 dikurang 35. FPB dari 45 dan 75 adalah 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi, anak yatim paling banyak yang mendapat sumbangan adalah 15 orang. Sekian pemaparan.